Ini. Sambil menunggu teman-teman dulu Ibu ya. Tadi Ibu masuk ya, tadi jam berapa tadi tuh saya Iya Bu, ngecek. coba-coba Bu. Nggak apa-apa, saya ngecek aplikasi, bisa nggak terekam, ternyata Iya ada Bu. yang masuk. Tapi saya nggak mengizinkan masuk karena Iya Bu. iya, Makanya nggak tadi apa-apa Bu. bertanya Bu, ada nungnya ke Zoom, oh lewat MS, coba dulu Bu. Iya, betul. Ibu kalau boleh tahu dari SD atau SMP Bu? SD 04 Bontang Barat Ibu, temannya Bu Hade. Oh iya, ya Allah. Yang orang Bugis itu Oh, nama Ransofeng. oh iya, alhamdulillah. Syukurlah bisa Iya ikut Bu. dalam dalam kegiatan ini karena tidak gampang Bu masuk ke situ. Iya Bu. Iya. Jadi Ibu lah sebagai pemenangnya bisa masuk karena seluruh Indonesia loh disaring seperti ini. Iya Bu. Iya, syukur alhamdulillah bisa bergabung. Iya Bu. Iya. Alhamdulillah juga Ibu lagi anunya. Ah, Apa namanya? Insyaallah. Semoga ada dukungan. Iya Iya. Bu. Ya alhamdulillah bisa bergabung. Bahaya nih bisa batuk. Ibu sampai siapkan minum juga enggak apa-apa Bu nanti. Iya Bu. Saya ini karena harus minum banyak. Enggak apa-apa Bu, diwor-wor di grup bisa masuk sudah teman-teman ini Oh iya Bu. tinggal. Iya. Diwor-wor di grup aja. Karena nanti lewat kasihan nanti. Sudah dikerjakan soal-soalnya Bu, tugas-tugasnya? Di LMS-nya sudah dibuka, Bu Fatma? Baru tadi itu Bu buka-buka Bu. Iya, itu ada itu tugas-tugasnya itu. Iya Bu. Iya. Dijawab ya di soal-soal yang ada itu. Iya Bu. Iya. Soalnya waktu itu tidak menunggu kita, waktunya selalu kita dikejar. Iya Bu. Karena tadinya itu kan kegiatan ini 9 bulan seharusnya, terus Iya. bersingkat menjadi 6 bulan. Jadi waktunya Iya, memang iya luar biasa. Kadang tuh saya japri teman-teman, Assalamualaikum Bu Maimunah. Waalaikumsalam Bu Aji. Iya, gimana kabarnya Bu Maimunah? Alhamdulillah sehat. Suaranya agak kecil kayaknya Bu Maimunah. Kalau suara saya gimana? Besar Bu? Bagus Bu. Ya. Mantap. Oh iya kecil ya? Iya, kalau misalnya pakai handset kecil Bu, enggak apa-apa, enggak usah pakai handset, kita pakai laptop aja. Iya. Iya, sudah. Masih kecil ya Bu? Udah. Saya ini batuk ini. Sambil menunggu sedikit lagi, sebenarnya nih sudah jam 3, jam 1, tapi kok teman-teman belum masuk nih. Kayaknya tadi ada yang rapat masih itu. Iya, apakah dia masih sholat atau gimana? Jadi kita tunggu sedikit lagi ya Ibu ya. Ini kayaknya ibu-ibu semua ini ya? Iya, ibu-ibu. Di kelas ini ibu-ibu semua. Ada kayak enggak ada bapak-bapak ke Bu? Iya, enggak ada. Kayaknya ibu-ibu semua.
Biasanya kalau ada bapak-bapak seru itu. Tapi lebih seru Oh lagi iya, kalau ibu-ibu semua. Mhm. Ini adanya dari SMA, dari SD, SMP. Assalamualaikum Ibu Rodiana. Rodiana ya? Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Syukur alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Sampai selesai 6 bulan ke depan. Iya. Tidak terasa kok. Kalau belum dimulai memang kita pikir 6 bulan ya Allah lamanya, tapi tidak terasa. Berjalan dengan nikmat aja. Ada prinsipnya tugas jangan lupa Bapak Ibu-ibu ya. Nah, soalnya tugasnya di LMS itu diselesaikan. Itu biasa yang selalu ketinggalan itu. Jadi rajin membuka kalau ada waktu buka. Siapa ini? Asnawa. Asnawa. Assalamualaikum Bu Hasnawati. Assalamualaikum Bu Sri Roma. Waalaikumsalam Ibu. Sebentar Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Silakan Ibu. Silakan. Tolong Ibu semuanya ya dinyalakan kameranya ya. Kita pas nanti jam 1:05 kita mulai ya Ibu ya. Biar enggak terlalu jauh molornya. Nyalakan kameranya. Karena hari ini hanya 2 jam Ibu ya. Yaitu kolaborasi aja tentang eksplorasi konsep. Sudah berapa yang masuk ini? Udah 6 Bu. Udah 6. Ibu Sri Roma dari TP ya Bu ya? Iya betul Bu Jum. SMP atau SMA? SMP. Dari SMP DHBS. Oh DHBS. Salam kenal ya Ibu. Ya, Saya enggak, Ibu. mungkin Ibu mengenal saya, tapi saya saking banyak yang dihadapi. Iya. Sering, Ibu sering datang kan ya? Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Saya sering datang, apalagi waktu masih sendiri pengawas. Sekarang karena sudah dibagi-bagi jobnya, akhirnya berkurang. Nah, waktu masih sendiri mau tak mau harus dimaui. Ya baik Bapak Ibu ya, kita mulai saja ya, sambil menunggu juga teman-teman yang lainnya. Ini yang hadir 6 orang ya. Bu Citra. Bentar ya Bu. Assalamualaikum Bu Citra. Assalamualaikum Bu Citra.
Oke, baik Bapak, baik Ibu-ibu semuanya, tidak ada Bapak-bapak. Ini CGP yang luar biasa untuk angkatan 11 ya, angkatan 11. Kalau di angkatan sebelumnya ada ada Bapak-bapak, hari ini adalah ibu-ibu semua yang luar biasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Ibu, enggak, biasanya ya Ibu aja. Ibu-ibu semuanya yang luar biasa, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan dalam rangka kolaborasi modul 1.1 di sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu semuanya adalah masih posisi dari calon guru penggerak atau CGP. Yang luar biasa adalah Ibu semualah sebagai pilihan, khususnya di daerah Kota Bontang dan Indonesia pada umumnya. Karena tidak gampang Bapak Ibu masuk di sebagai calon peserta atau CGP, itu tidak gampang melalui proses yang panjang. Mungkin Ibu sudah lolos tetapi belum dilakukan yaitu pembekalan, karena menunggu ada sesuatu hal yang menyebabkan Ibu belum dilakukan adanya pembekalan seperti pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah mulai dari modul pertama dari jumlah modul, yaitu 10 modul nanti yang kita pelajari selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Jadi sebelumnya saya mengingatkan kepada Ibu semuanya, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu membuka LMS-nya. Karena disitulah nanti peran Ibu bisa kami lihat apakah Ibu rajin membuka LMS atau bagaimana. Nah, di situ untuk penilaian Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi materi, terlebih dahulu kita berdoa sebelum memulainya. Maka untuk pada siang hari ini, untuk berdoa, saya akan memimpin berdoa. Untuk berdoa, marilah semuanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, untuk sesi awal ya, saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Ini selalu ada bapaknya saya sebut ya, mohon maaf. Enggak apa-apa. Sudah kelihatan Ibu semuanya? Atau masih OTW? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Baik ya Ibu, kita untuk sesi pertama, yaitu di modul kita hari ini atau siang hari ini, yaitu modul 1.1. Maka sebelum kita ke sesi awal, saya akan meminta kepada ibu-ibu, siapa di antara ibu yang ingin memberikan X-breaking-nya pada siang hari ini. Biasanya itu sebelum kita mengajar, karena selalu kita memotivasi siswa kita di kelas dengan cara memberikan X-breaking. Mungkin ada yang memberikan X-breaking dulu di sini? Atau saya tunjuk aja langsung ya, mungkin ya. Karena biasa kalau awal itu belum ada yang mau angkat tangan biasanya. Ya, kalau ditunjuk mau tak mau harus mau ya.
berikan ice breaking-nya yang sederhana, boleh terserah apa yang biasa dilakukan di kelas ibu-ibu semuanya. Siapa ya? Coba Fatmawati, silakan berikan ice breaking-nya. Lain kali, Bu. Ada Oh, lain sebentar ya. kali, Masya Allah. Nah, mungkin Rohdiana, silakan Rohdiana. Ya, ice breaking apa yang biasa dilakukan di sekolah? Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin untuk awal melatih konsentrasi dulu kali ya, karena kan Ya, ada yang ya, masih belum siap juga. Saya pribadi juga kan masih loading gitu, masih pertama. Mohon ya, maaf ya kalau misal ya. belum sesuai gitu kan. Nah, biasa SPG yang saya pakai untuk anak-anak itu konsentrasi pegang kepala. Mungkin ya seperti anak SD sih gitu masih Ya. begitu. Pegang kepala, nanti ada yang pegang kepala, nanti ada yang kecil-kecil. Oh, apa ya? Iya. Kayak gitu. Nah, gitu. Untuk pertama, ibu-ibu mohon izin untuk mengumpulkan konsentrasi ya. Perhatikan yang saya ucapkan, perhatikan ucapan saya. Pegang hidung, gitu kan. Nanti ibu-ibu mohon responnya ya. Ya. Oke, mulai. Pegang telinga. Kayak gitu-gitu apa sih. Kemudian yang kedua, pegang hidungnya. Kayak gitu. Itu sih cukup itu aja Bu mungkin Bu awal. Oke. Sudah, Bu? Oh iya, terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk Rodiana telah memberikan ice breaking yang luar biasa, hanya 2 kata, hidung dengan telinga. Tetapi betul-betul mengecoh dari awal. Saya juga terkecoh dari awal mengatakan bahwa pegang telinga, ternyata hidungnya yang dipegang. Saya perhatikan ikut juga megang hidung. Itu memang adalah menguji konsentrasi kita. Nah, terus yang kedua, saya sudah bisa konsentrasi seperti itu. Jadi tujuan X breaking-nya memang untuk menguji konsentrasi kita untuk pembelajaran ke depannya. Seperti itu kita juga melakukan pada anak-anak kita semuanya, ya. Oke. Setelah kita X breaking dan sudah melakukan doa bersama dan X breaking-nya, maka kita masuk ke materi ya Ibu. Sekarang eksplorasi konsep modul 1.1 ya. Eksplorasi konsep modul 1.1, forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD, yaitu 2 jam pelajaran. 1 jamnya itu adalah 45 menit. Berarti kalau 2 jam adalah 90 menit, yaitu 1 jam setengah ya, kurang lebih. Saya turunkan sedikit dulu anunya. Oke. Oke, kita lanjut. Oh, enggak jalan anunya ya. Bentar. Bentar ya Ibu, karena ini enggak jalan. Saya stop share screen dulu. Tetap enggak jalan. Bentar ya Ibu. Biasa kalau di awal itu seperti ini. Saya harus
Ini PT anunya, PPT-nya ndak jalan, sebentar ya. Mhm. Maaf ya Ibu, saya masih menunggu. Bentar ini, ada apa ini kok bisa? Bentar ya Ibu, sabar ini PPT-nya yang ndak jalan. Pas saya mhm, ayo. Nggak mau jalan ini. Oh, bentar. Ini kelihatan ya Bu ya, PPT-nya? Kelihatan cuma ndak mau Kelihatan, pindah Bu. ya, ndak mau pindah. Makanya saya otak-atik dulu. Coba ke sini. Kelihatan tapi ndak mau. Ya berbagi. Izin admin Lisma Yuni, admin bisa bantu kah untuk ini? Izin admin?
Ismayuni. Bu Lismayuni. Bu Lisnayuni. Spring. Plastics. Ini tadi. Enggak. Mungkin mode slideshow ini kali Bu, yang kayak gambar gelas. Ya itu, kok enggak bisa muncul ya? Ini yang paling bawah nih Bu. Yang ini ya? Bukan, ini yang dekat kanan bawah ini loh. Oh, Kanan yang ini ada ya? tanda gelas di dekat tanda min ini nah Bu. Bentar. Kok enggak mau muncul? Oh, ini yang di atas ini ya. Atau mau diselekso kah? Enggak mau juga terbuka. Nah, ini ada tanda kunci. Oh. Ini yang muncul nah. Display. Apa ini ya? Pen lain? Apa sih seperti itu? Mohon maaf ya Ibu ya, biasa kendalanya kok enggak seperti biasanya muncul begini. Mistik. Cuma enggak mau bergerak aja nih nah. Oke, atau gimana caranya ya diakalin dulu sebentar. Nah, itu muncul. Enggak mau bergerak annya PPT-nya. Oke, kalau begitu kita ambil satu-satu aja mungkin ya. Misalnya sudah waktu berjalan terus. Oke, enggak apa-apa sambil jalan. Saya munculkan terpaksa dengan cara manual aja. Nah, untuk berikutnya ya, Bapak Ibu, kita lihat dari sini yaitu identifikasi modul. Modul 1 itu modul hari ini adalah modul 1. Terus ini kecil tulisannya ya, saya enggak begitu melihat. Modul 1 adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, forum diskusi yaitu refleksi kritis tentang tentang Ki Hajar Dewantara, terus adalah jumlah jam pelajaran 2 jam dan fasilitator saya sendiri yaitu Siti Jumlia. Bapak Ibu, kita bisa melihat adalah kompetensi lulusan yang akan dicapai. Ini ada 2 kompetensi yang akan dicapai. Ada yang masuk. Bentar ya Bu, ada ya. Yang join sebentar. Oke, kita teruskan. Untuk kompetensi berikutnya, maaf saya kurang jelas melihatnya ya.
Bentar ya Bu ya, saya nyalakan lampu dulu, gelap. Saya enggak melihat. Nah, di sini yaitu kompetensi lulusan yang ingin dituju ada 2, yaitu guru penggerak. Bapak Ibu bisa membaca di situ ya? Saya ini kurang jelas ini. Bentar, saya lihat Agak kecil, Bu. kecil ya. Nah, Ah, ya. Bisa Bu, bisa Ah, Bu, Bu, bisa ibu dibaca. ibu zoom aja Bu, yang di bawah itu loh ada tanda plus. Iya, sebentar. Ini nih ya. Paling Nggak bawah bisa bergerak. Nggak bisa bergerak PPT-nya. ini Bu ada mohon maaf Bu ya, ada di Iya. kanan bawah nih nah Bu, ada tanda plus. Ibu zoom aja di situ. Yang mana tuh? Ini saya sudah klik, ini nggak bisa bergerak PPT-nya memang. Kursor Ibu mana ya? Sebentar saya cari dulu. Ini nih, bisa dibantu. Soalnya Ini Bu, ada kan di slide kanan paling bawah nih nah Bu, yang ada angka 75%. mana ya? Paling bawah kanan di slide ya Ibu. Iya, ini ada. Iya, saya kelihatan tapi Nah, itu Ibu klik aja di zoom aja yang ini. nggak bisa bergerak. PPT-nya nggak Oh, bisa bergerak. gitu. Gimana ya? Kayaknya perlu diupdate ya Bu ini. Iya. Office-nya. Office-nya mungkin nggak bisa nganu ya. Kalau di kami bisa kami zoom Bu layarnya. Atau saya kirim ke Ibu kah bisa dianukan? Apa namanya? Share screen ya. Iya. Boleh Bu coba Soalnya saya. ini nggak bisa bergerak di sini. Saya mau menggerakkan nggak bisa. Nggak bisa bergerak ini. Bentar ya, bisa dikirim enggak? Saya kirim ke grup aja dulu anunya PPT-nya ya. Atau ke bentar. Saya kirim ke Bu Nadia ya. Saya stop share screen dulu. Mbak Nadia bisa membantu? Itu sudah saya kirim ke WA. Saya screenkan dulu. Ini sepertinya di komputer saya enggak spot.
Nanti ya. Ya. Halo, Mbak Nadia. Iya, Bu. Halo. Ini di laptop saya ndak apa namanya? Ndak bisa muncul Mohon maaf Ibu, saya izin ke belakang sebentar ya Bu ya. lagi sebentar ya, tunggu admin dulu sebentar. Iya. Yang mau ke kamar kecil silakan. Maaf Ibu, kayaknya laptop saya yang kurang spot dengan PPT-nya kali ya. Udah sering dipakai cuma hari ini biasa. Tunggu Bu. Mbak Nadia bisa diperbesarkah layarnya? Kurang kecil, saya nggak bisa membaca. Iya.
Oke, sudah muncul. Baik ya. Eh, sudah bisa bergerak kah Mbak Nadia? Coba slide nomor 2. Oh ya bisa. Minta tolong diperbesar sedikit tulisannya, diperbesar layarnya. Saya yang enggak bisa spot mata saya yang kurang. Atau diseleksi. Oke, kita coba ya. Kita mulai kembali ya, Ibu-ibu mohon maaf atas kesalahan tadi. Kita mulai ya untuk eksplorasi konsep pada modul 1.1, forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD, yaitu waktunya 2 jam pelajaran. Coba lanjut terus. Iya. Oh ini enggak bisa saya baca. Bagaimana? Bisa diperbesar tulisannya Kak Mbak Nadia? Tampilannya? Seleksonya? Soalnya Nggak bisa bentar ya. iya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah masih ya sebentar. Oke, enggak apa-apa Bu, Mbak Nadia enggak apa-apa, sudah saya buka layar yang satunya. Oke, sambil dimunculkan sudah Mbak Nadia, enggak apa-apa, biar CGP-nya bisa membaca, karena di sini saya enggak bisa memunculkan. Ya, di slide nomor 2. Oke, baik Bapak Ibu mohon maaf atas terganggunya konsentrasi kita semuanya. Untuk modul modul 1 yaitu tentang refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi jumlah jam 2 jam pelajaran, sedangkan untuk kompetensi lulusan, yaitu kompetensi lulusan yang dituju ada 2, dan capaian umum modul juga ada 2, capaian khusus modul ada 3. Nah sekarang untuk kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak memahami
memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Dan yang kedua yaitu guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, di sini tentu Bapak Ibu sudah membaca atau sudah melihat di video tentang guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajar. Jadi di situ tentu Bapak Ibu sudah mengetahui apa sih peran saya sebagai guru pembelajar. Guru penggerak melalui refleksi diri dan mendemonstrasikan mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Terus yang kedua, yaitu CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan maaf ini bentar ya. CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yaitu CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai pemimpin pembelajar yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat karakter pendidikan. Terus secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki, yaitu ada 3, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Bapak Ibu yang khusus ini tentunya Bapak Ibu sudah membuka tentang pengetahuan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid dan konteks lokal di sekolah, di kelas maupun lingkungan sekolah. Nah, di sini jadi Ibu atau Bapak Ibu semuanya nanti yaitu dapat mempraktekkan langsung apa yang sudah didapatkan di sini. Nah, yang ketiga, skenario refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran, yaitu merefleksikan dasar-dasar pendidikan dan menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Nah, terus lanjut di halaman kedua. Ya, slide-nya digeser. Iya, oke. Nah, untuk agenda pada siang hari ini kita punya agenda yaitu 5. Pertama, pembukaan, tadi sudah dilakukan pembukaan, refleksi kritis CGP, dan dialog, diskusi, dan tanya jawab, refleksi dan umpan balik, dan penutup. Nah, di sini sudah ditentukan waktunya untuk pembukaan karena tadi kita kelamaan di dalam pembukaan. Nanti di sesi berikutnya kita lanjutkan ya. Refleksi kritis yaitu 30 menit, dialog diskusi tanya jawab 20 menit, dan refleksi dan umpan balik yaitu 10 menit dan penutup 5 menit. Silakan diteruskan. Untuk pengenalan, saya rasa Bapak Ibu sudah mengenal semua saya di sini karena kebetulan kita ini semua sama asalnya dari Kota Bontang, ya. Tetapi di sini adalah Pasil, yaitu angkatan diberikan istilah adalah angkatan udara, kalau PP-nya adalah angkatan darat. Jadi kami di sini sudah mengenalkan diri, maka di sini saya tulis maka tak kenal maka tak sayang. Kalau kita belum mengenal maka belum bisa menyayangi, seperti itu. Itu nama saya Siti Jumlia, terus fasilitator guru penggerak angkatan 11 BGP Kalimantan Timur. Lanjut. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini, peserta mampu memberikan perspektif
yaitu reflektif kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Berarti di sini kita lihat dari tujuannya peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di forum diskusi. Hari ini kita mendiskusikan tentang tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Lanjut. Nah, untuk skenario, ya skenario pembelajaran, ya, yaitu terdiri dari pembukaan, refleksi kritis, dialog diskusi dan tanya jawab, dan refleksi dan umpan balik dan penutup. Nah, untuk skenario pembelajaran, yaitu fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan menegaskan tujuan pembelajaran. Seperti tadi sudah disebutkan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan yaitu berpendapat, bertanya, berbagi praktek baik untuk lebih kritis dan efektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Setiap CGP menyampaikan pemberian perspektif reflektif kritis tentang filosofi pendidikan atau profil filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan sejawat. Berarti di sini adalah mendiskusikan tentang tujuan pembelajaran kita. Fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur atau dalam bentuk Padlet. Nanti kita bisa merefleksikan diri dengan menggunakan Padlet. Lanjut. Untuk kesepakatan belajar, kesepakatan kita sebelum memasuki berikutnya, kita harus ada kesepakatan belajar pada kegiatan ini. Di sini sudah saya tuliskan ada beberapa kesepakatan. Kalau Bapak Ibu menyepakati, silakan mengatakan sepakat. Kalau tidak disepakati, boleh kita ganti, ya, kesepakatan kelas. Nah, sekarang yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Apakah Bapak Ibu sepakat tentang kesepakatan ini? Sepakat. Iya, terima kasih atas kesepakatannya. Terus berpikiran, terbuka, dan saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Iya. Sepakat, Bu. Jika ada, ya terima kasih atas kesepakatannya. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Sepakat? Sepakat, Bu. Siap, Bu. Ya, oke. Terus berpendapat setelah dipersilahkan. Sepakat? Siap, Bu. Iya. Berpartisipasi penuh. Sepakat? Iya. Sepakat. Oke, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi walaupun ada beberapa kendala tadi yang kita lewati, tetapi selalu kita berbahagia. Salam bahagia. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk refleksi tolong ditayangkan ini atau saya kirim ke chat ya. Sebentar ya, Bapak. Saya kirim ke bentar ya.
Ya, itu link Padlet-nya, Bapak Ibu silakan dibuka. Sudah saya kirim ke chat, silakan dibuka. Kita berefleksi di Padlet. Kita berefleksi di Padlet. Iya. Atau bisa langsung dilihat di layar juga ada, sudah saya kirim. Silakan Bapak Ibu dibuka. Bisa Bapak Ibu membuka Padlet-nya? Untuk menulis, nama dulu yang pertama ditulis ya. Disematkan nama Ibu. Misalnya, di apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Terus Ibu yang menjawab, terus tuliskan namanya dulu, baru jawabannya apa. Contoh misalnya Maimunah, bla 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 bla, dan seterusnya. Ya. Masuk. Sudah ada dua orang yang masuk. Bu Maimunah, maaf di mute bisa audionya. Iya.
Kacang udah merah sih. Kapus kok. Sih. Merah juga sana. Ya, buka sana ya. Kita coba dulu. Satu, dua, tiga. Baru buka baju, Pak. Anu mau buka baju. Tapi mau merah, merah. Bau. Ayo, bawa pantang, bawa. Nanti aja makan itu. Nanti aja. Kapan dulu.
Kenapa ini? Waktunya untuk mengerjakan Padletnya tinggal 2 menit ya, Ibu. Pakai saya pada dulu. Nih. Saya pada dulu. Saya pada dulu. Saya pada dulu. Mantap. Oke, sudah ya Padletnya kita selesai. Waktu kita yaitu baik kita akan bahas tentang apa yang sudah disematkan di Padlet ini oleh Bapak Ibu CGP yang luar biasa pada sore hari ini atau pada siang hari ini. Baik, kita lihat dari pertanyaan pertama. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Nah, menurut Maimunah, yaitu membimbing dan mengarahkan. Menurut Maimunah. Sedangkan untuk yang kedua, bagaimana kata menuntun? Saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan menuntun tersebut? Nah, menurut Hasnawati, yaitu membawa seseorang ke berbagai hal yang baik. Baik, luar biasa. Nah, terus yang ketiga, pertanyaan ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan pendidikan, yaitu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, menurut Fatma, agar kita bisa membentuk generasi yang berkualitas dan siap menghadapi masa depan. Luar biasa semuanya jawabannya. Nomor 4, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, menurut Lamria, yaitu mengarahkan dengan cara yaitu membimbing ke hal-hal yang bersifat positif. Luar biasa semua jawabannya. Ini ada beberapa jawaban Fatmawati dan sebagainya ya. Dan ini saya ambil sebagai sampel saja Bapak Ibu, nanti saya akan membaca semua apa yang Bapak Ibu sudah sematkan di Padlet ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk kembali ke sesi berikutnya. Ke sesi berikutnya. Tolong bentar ya. Oke. Masuk ke sesi berikutnya, masuk ke Padlet, terus kita lanjut ya tentang berikutnya. Pertanyaan pemantik sudah kita jawab di Padlet. Baik, kita masuk ke mapping substansi modul. Untuk substansi modul ini, ya, substansi modul ini peta konsep modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara, terdiri dari tujuan pembelajaran, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini, kerangka pemikiran KHD, terus asas pendidikan Ki Hajar Dewantara dan dasar pendidikan menuntun, dan kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti dan intervensi pemikiran KHD. Nah, itu adalah map substansi modul pada siang hari ini.
yaitu tentang tujuan pembelajaran. Ada 2 tujuan pembelajaran, peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mengenai tujuan dan asas pendidikan. Peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berdampak pada murid. Terus yaitu potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini, dan kerangka pemikiran KHD terdiri dari dasar-dasar pendidikan, metode Montessori dan problem dan taman anak. Terus asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan dan pengajaran. Sedangkan untuk budi pekerti, yaitu cipta, rasa, dan karsa dan karya. Dan untuk kodrat alam dan kodrat zaman terdiri dari sifat dan bentuk. Pak, tolong Pak. Ya. Sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Pak, ambil dulu cucu. Isi dan irama. Terus Ki Hajar Dewantara yaitu mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Nah, di sini kita lihat dari adanya dasar-dasar pendidikan yang menuntun, Ki Hajar Dewantara mengatakan yaitu mengibaratkan peran pendidik itu atau peran Bapak Ibu ibaratkan seorang petani. Dan yang kedua adalah pendidikan adalah pamong. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke diskusi atau tanya jawab. Untuk diskusi pada dan tanya jawab ini, kita mendiskusikan CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lainnya. Berarti di sini Bapak Ibu atau Ibu-ibu yaitu saling berdialog antara CGP yang lain, yaitu mendiskusikan tentang materi atau tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara saling bertanya. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Misalnya saya sebagai CGP, ini contoh, saya berikan contoh ya. Misalnya saya sebagai CGP, saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpusat pada anak. Menurut saya, ini berarti kita sebagai pendidik harus memahami kebutuhan, minat dan potensi setiap siswa. Bagaimana pendapat lain tentang hal ini? Misalnya saya melempar ke Ibu Maimunah. Bagaimana menurut Ibu Maimunah? Seperti itu contohnya. Ya, silahkan saya berikan waktu untuk mendiskusikan, yaitu 15 menit mendiskusikan tentang materi ini. Silakan nanti disebutkan namanya yang memberikan pertanyaan. Misalnya saya berikan contoh tadi, saya sebagai peserta atau CGP, yaitu saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpusat pada anak. Menurut saya, itu menurut saya. Terus lalu ini berarti kita berbagai pendidik harus memahami kebutuhan minat dan potensi setiap siswa. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Mungkin di antara CGP ada yang mau memberikan jawabannya menurut pendapat masing-masing. Silakan. Jadi saya berikan waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Siapa yang mau membuka dulu pertama? Diskusikan.
Ayo silakan dimulai. Mungkin dimulai dari siapa ya? Dari Erna, tolong Bu Erna dinyalakan kameranya biar ya. Mungkin dimulai dari Erna, silakan. Nanti ada yang memberikan menurut pendapat yang lainnya, karena ini adalah diskusi sifatnya. Ya, silakan, Bu Erna. Ya, terima kasih kesempatan dan waktunya Ibu Fasilitator, Ibu Jumliana. Iya. Ini materinya terkait yang tadi ada di... Ya, itu di layar itu ada dimunculkan, saling berdialog tentang materi tadi. Iya. Oke. Saya mengeluarkan Kak Bu, pernyataan dulu Kak Bu. Iya, dia seperti contoh tadi saya berikan contoh, atau saya berikan contoh lagi ya? Boleh. Untuk penguatan ya, saya berikan contoh satu lagi. Misalnya saya sebagai peserta ya, mana ya? Peran guru sebagai pemberi yaitu dorongan sangat penting. Saya percaya kita harus menjadi fasilitator yang membantu siswa menemukan jawaban mereka sendiri melalui dengan bimbingan yang bijaksana. Bagaimana menurut, nah sebutkan namanya, mau lempar kemana? Ini ya, silakan. Dari materi tentang tujuan tadi pembelajaran kita. Iya. Di sini saya ingin silakan menyampaikan bagaimana sih kita sebagai seorang pendidik itu bisa menjadikan anak itu sebagai pendidikan yang berhamba. Sedangkan kita tahu bahwa kalau melihat dunia nyata seperti sekarang ini, kalau seperti semboyan yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara, itu sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di lapangan. Dan bagaimana Bapak, Ibu-ibu pengalamannya di kelas untuk menjadikan semboyan seperti semboyannya Ki Hajar Dewantara tersebut, yang pendidikan yang berhamba pada anak. Seperti itu. Saya pengen jawabannya dari Ibu Rohdiana. Ya, silakan Ibu Rohdiana menjawab menurut Bu Rohdiana yang dilakukan di sekolahnya Bu Rohdiana. Ya. Kan ini akan kita kembalikan sesuaikan dengan sekolah, kelas, dan lingkungannya. Silakan. Baik, Bu Erna, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi, pendidik berhamba kepada anak itu, kalau saya di awal kan kita tidak serta-merta langsung menghambakan, langsung berhamba kepada anak ya Ibu ya. Otomatis kalau saya pribadi diawali dengan mengenali mereka melalui pendekatan dulu. Ini anak kira-kira maunya tipenya seperti apa. Jadi kita kalau misal mau mengarahkan juga masuk ke mereka gitu sih Ibu. Melalui pendekatan dulu begitu. Gitu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih sekali tanggapannya Ibu Rohdiana. Berarti menurut Bu Rohdiana bahwa kita itu harus melakukan pendekatan dahulu terhadap anak didik kita sebelum kita mau masuk ke materi ya. Berarti bagus sekali Bu berbagi pengalaman kan,
Karena terkadang kalau kita masuk kelas itu, apalagi kalau sudah jam-jam siang itu sudah sangat kacau, sementara kita harus tetap dari awal pelajaran sampai akhir itu kan sebagai wali kelas, kita yang pegang kelas seharian itu, kayaknya susah gitu kalau untuk kita harus memahami anak terus, gitu. Terima kasih Bu Rohdiana pengalamannya. Iya, baik. Kalau saya juga wali kelas juga sih Ibu, kebetulan kemarin sempat ngikutin dari kelas 10 sampai kelas 12. Tapi memang waktu-waktu senggang, waktu istirahat kita berbaur ke mereka. Cerita-cerita, ya walaupun kalau bisa pikir cerita sederhana sih yang membuat mereka tuh cerita tentang keluarganya tuh enak ke kita. Jadi kalau misalnya kita ngarahin tuh bisa nyantol dan nyambung seperti yang anak-anak alami seperti itu. Iya, Iya, terima luar kasih. biasa. Berarti Iya. mungkin Bu Diana Bu, SMP ya? Saya SMA Ibu. Oh SMA. Nah kalau di saya sendiri tuh di SD Bu fasilitator. iya. Jadi, Iya. tapi nggak apa-apa ya, bukan berbagi pengalaman karena beda jenjang, beda juga karakternya anak kan. Iya, betul. Ya betul itu, untuk membedakan per jenjang memang berbeda. Alhamdulillah sekarang ini karena, tidak terlalu jauh adanya SD, SMP, dan SMA aja ini di dalam kelas ini. Pada kelas-kelas yang sebelumnya saya ada yang kelas dari, sekolah SLB, ada yang TK dan lain sebagainya. Berkolaborasi memang di sinilah tempatnya kita sama-sama belajar. Nah luar biasa, mungkin ada lagi yang bisa dimulai dari siapa ya? Atau ada yang mau angkat tangan silakan, Bu Maimunah silakan. Oke. Terima kasih Bu. Suara saya Iya, kedengaran kah Bu? kedengaran silakan Bu Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Bu, Iya, intisar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan salah satunya adalah memerdekakan. Artinya iya, pendidikan itu kan kita nggak boleh sebagai paksaan ke anak-anak. iya, Tapi kenyataannya di lapangan itu terkadang kita butuh sedikit paksaan kepada anak-anak didik kita supaya dia itu mau berubah, mau belajar dan sebagainya. Nah, menurut teman-teman itu gimana supaya gimana caranya kita mengurangi paksaan itu sehingga memerdekakan itu bisa kita capai. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Saya mungkin minta pandangan dari teman, terserah aja deh siapa yang bisa mau berbagi. Atau harus disebutkan nggak Bu namanya? ya boleh silakan, silakan. Ya. Terutama kalau bisa yang ada yang dari jenjang SMP, saya dari SMP tapi dari jenjang lain juga mungkin siapa tahu mungkin jadi inspirasi baru buat saya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan mungkin ada yang mau menjawab Boleh saya langsung. masuk Ibu? Iya, Boleh saya silakan, masuk Ibu? silakan. Silakan. Ya, maaf Ibu. Ini jaringan saya posisinya jauh di Sumatera. Jadi jaringannya agak naik turun. Tadi sempat Iya, iya. terputus. Ya. Izin masuk Ibu ya, tapi saya perkenalkan saya CGP Lisma Yuni. Saya dari Iya. jenjang SMA Ibu Maimunah. Tidak apa-apa. Iya, silakan Bu. Iya, kalau saya memandangnya gini Ibu, memerdekakan siswa ya, supaya tidak ada paksaan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau saya sendiri pertama-tama memang balik lagi kita harus memerdekakan di sini adalah mengenali bakat dan minatnya siswa. Ya, kalau di awal proses pembelajaran ya, kalau di sekolah saya pribadi sendiri itu kita ada namanya tes diagnostik. Ya, jadi tes itu kita ketahui kecenderungan siswa itu di mana. Jadi si guru juga dalam proses pembelajarannya supaya tidak kesannya memaksa ya, supaya mereka merasa merdeka melakukan proses pembelajaran. Jadi memang harus mengenali dulu kecenderungan siswa di kelas ini itu seperti apa. Apakah memang misalnya ya salah satu contohnya ada apakah tipe pembelajar yang audio visual, apa misalnya audio atau visual atau kinestetik atau di antaranya seperti itu. Nah, jadi
kita bisa menerapkan dalam proses pembelajaran itu yang memang anak-anak tersebut cenderungnya seperti apa. Jadi tidak ada kesan memaksa. Jadi kalau misalnya contohnya itu kebanyakan ya kinestetik. Kalau misalnya saya juga biasanya dalam proses pembelajaran itu dibuat, sekarang kan zamannya ya nggak apa student center ya. Jadi siswa itu sebagai objek kita dalam proses mengajar, bukan lagi guru yang banyak peran. Jadi lebih ke pembagian kelompok ya, bisa dikelompokkan. Kalau misalnya dia tipe kinestetik, tipe audio gitu kan, tipe visual gitu kan, mungkin kita akan membuat suatu pembelajaran tersebut dengan lembar kerja atau disesuaikan dengan bakat minat atau memang kecenderungan anak-anak tersebut di kelas yang lebih mayoritas seperti apa. Itu sih Ibu. Ya, gambarannya seperti itu Bu. Mungkin kurang dan lebih bisa ditambahkan dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lismayuni. Ada yang mau menambahkan, Ibu-ibu? Iya, oke, berikan aplaus dulu untuk teman-teman semuanya yang sudah memberikan atau yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan atau di dalam diskusi pada siang hari ini. Karena kita tadi sudah melewati waktu yang banyak, maka kita lanjut ya, ibu-ibu semuanya, kita lanjut lagi untuk sesi berikutnya. Kita lanjutkan karena materi kita masih banyak untuk refleksi dan umpan balik. Refleksi dan umpan balik, apa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang, yaitu pendidikan Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan. Adapun pemikiran tentang pendidikan bahwa pendidikan bagaimana memanusiakan manusia sehingga manusia tersebut yaitu benar-benar memiliki nilai-nilai dan moral serta karakter yang kuat. Di samping itu pendidikan adalah menuntun sesuai dengan tuntutan zaman sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bagaimana memandang diri Anda sebagai pembelajar? Diri Anda sebagai pembelajar. Terus untuk refleksi pembelajaran, Bapak Ibu, refleksi pembelajaran, Bapak Ibu CGP yang hebat, luar biasa setelah pertemuan kita pada siang hari ini, jangan lupa kita bertemu kembali di ruang kolaborasi di jam yang sama. Nah, di sini adalah untuk setelah melakukan refleksi dan umpan balik, tadi sudah saya katakan adalah apa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, adapun pemikiran tentang pendidikan dan bahwa pendidikan bagaimana memanusiakan manusia sehingga manusia tersebut yaitu benar-benar memiliki nilai-nilai dan moral serta karakter yang kuat. Di samping itu pendidikan adalah menuntun sesuai dengan tuntutan zaman sehingga siswa dapat yaitu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya yaitu refleksi pembelajaran. Bapak Ibu CGP yang hebat, luar biasa setelah pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu jangan lupa kita bertemu kembali di ruang kolaborasi 1 di jam yang sama pada tanggal 21 ya Bapak Ibu, hari ini tanggal 20. Nah, jangan lupa menyelesaikan tugas-tugas di LMS, yang yaitu Bapak Ibu ada tugas-tugas di LMS, tetap selalu diingat, saya mengingatkan di sini, sebelum kita menutup pada sesi pada pertemuan kita siang hari ini, maka sebelum kita tutup pada sesi siang hari ini, maka tak lupa pula juga saya akan membacakan sebuah pantun ya. Tadi lupa memberikan pantun karena di awal adalah ada masalah dari PPT saya. Baik, saya nih belajar berpantun, Ibu-ibu ya. Mungkin ada jurusan bahasa Indonesia ini, mohon maaf kalau saya salah ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu
di Provinsi Papua. Ca- Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tidur nyenyak di atas ranjang. Air mengalir di kolam ikan. Acara saya memang panjang. Walau panjang tapi menyenangkan. Iya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri sesi kita pada siang hari ini. Jangan lupa pesan saya tadi, tetap selalu semangat ya Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Kita berdoa dulu baru foto bersama ya. Tolong nanti yang masih kameranya masih belum dihidupkan. Kita berdoa dulu. Mungkin saya minta dari CGP yang bisa memimpin doa. Ibu siapa ya? Saya menunjuk aja dari teman-teman kita sini. Siapa nih? Lisma Yuni. Silakan Ibu pimpin doa dulu pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Iya. Mohon Ya, izin silakan. Ibu. Iya, silakan Bu. Sebisanya ya Ibu. Iya, silakan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Zakilah pada fasilitator hari ini ya, yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua dan kita saling berbagi ilmu juga. Semoga Allah memudahkan ikhtiar kita sama-sama untuk menjadi lebih baik, terutama sebagai seorang pendidik ya. Ya sama-sama mungkin mohon izin ya, karena saya Muslim, saya pimpin secara Islam ya. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam ya. Pada hari ini telah kita sama-sama menimba ilmu ya. Semoga apa yang menjadi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dengan doa kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan mendapatkan berkah dan amanah untuk masa depan anak-anak kita semuanya nanti di kemudian setelah kita aplikasikannya apa yang sudah kita dapatkan di ruang kolaborasi ini diaplikasikan ke satuan pendidikan masing-masing dan dapat diterapkan ke sekolah-sekolah yang belum mengikuti kegiatan yang sama. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan foto bersama ya. Bapak Ibu tolong aktifkan semua kameranya. Aktifkan, saya akan mengambil fotonya dulu ya. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Senyum manisnya ibu-ibu untuk tetap semangat. Ya, tetap semangat ya Ibu. Senyum manisnya. Oke. Sudah. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, walaupun kita dari awal tadi mendapatkan sedikit hambatan, bukan sebagai
bukan masalah, tetapi adalah pembelajaran untuk kedepannya, bahwa itu memang kalau pembelajaran secara online memang sering terjadi seperti ini yang kita hadapi pada siang hari ini. Semoga di pertemuan besok siang tidak mendapatkan kendala lagi. Semoga dilancarkan semuanya dan kita bisa beraktivitas sebagaimana yang diinginkan. Nah, oke Bapak Ibu, pada pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa di jam yang sama, yaitu besok siang, dan untuk sesi berikutnya nanti setelah Loka 0. Ya, baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam bahagia untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Makasih Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Salam kenal Ibu semuanya. Wah, Iya, izin. tadi lupa kenalan ya Ibu-Ibu karena dari PPT tadi yang menghambat. Mohon maaf. Besok aja Ibu. Ya, yang besok belum waktu jam 1, jam 15 menit sebelum masuk waktunya, Bapak Ibu-Ibu bisa masuk lebih dahulu ya. Yang pasti sudah sholat. Oke, silakan. Baik Bu. Izin keluar ya Ibu ya. Ya, silakan Ibu lanjutkan aktivitasnya yang mengajar sore, dan ini sudah mau bagi rapot ya, mau libur ya. Selamat berlibur yang mau melakukan libur di kampung dan sebagainya. Ya, oke, sampai jumpa. Izin live Ibu. Oke, silakan. Terima kasih. Yuk. Silakan. Oke.